Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam renungan firman Tuhan hari ini tanggal 9 April 2020, saya berjudul renungan Yesus sanggup menghentikan COVID-19 atau virus corona. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan satu pujian. Pujian ini pujian lama, tapi saya percaya di dalamnya ada begitu punya kuasa yang besar yang membangkitkan iman dan membangkitkan keyakinan kita kepada Tuhan. Yesus jawaban di dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan pujian ini. Naikkan iman kita, naikkan standar keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa dalam kondisi apapun COVID-19 menjadi momok yang menakutkan, tapi kita percaya bahwa Yesus adalah jawaban di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Berbicara kepada kami, karena kami siap dituntun dan diarahkan lewat firman-Mu. Kami akan kami akan jatuh tergeletak tanpa firman-Mu. Kami tahu dalam situasi yang sukar, COVID-19 yang menjadi momok, yang menakutkan. Tapi kami tahu selama kami punya firman, selama kami punya Yesus, kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Berbicara kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 13 yang menjadi renungan firman Tuhan hari ini. Injil Lukas pasal 13 ayat 13. Mari kita buka bersama dan kita baca. Demikian sabda Tuhan. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang kalimat seketika itu juga. Tetapi saudara-saudara, sebelum itu saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Adakah yang mustahil bagi Yesus kita? Dalam pengalaman kita mengiring Yesus, adakah yang mustahil bagi Yesus kita? Tentu di dalam iman kita dan pengalaman kita sendiri, kita bisa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus kita. Seperti Raja Daud, di masa tuanya dia berkata, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Demikian pula sampai hari ini, until now kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, menarik untuk kita renungkan bersama kata seketika itu juga. Nah, kata seketika itu juga dalam terjemahan lain itu pada saat itu juga, atau segera, atau sebentar itu juga. Dalam bahasa Inggris immediately, yang artinya segera, seketika, dengan seketika, sekarang itu juga,
sekarang juga dengan tak melewatkan waktu. Atau bahasa sederhananya adalah langsung terjadi. Nah saudara, saya percaya Yesus kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika pada masa lampau Yesus melakukan mujizat, pada saat itu juga terjadi, maka saya percaya saat ini juga kuasa Tuhan yang sama bisa terjadi atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sakit penyakit saat ini juga bisa sembuh. Mana aminnya saudara? Yang percaya katakan amin. Virus corona, COVID-19 saat ini juga bisa berhenti. Hutang-hutang saat ini juga bisa lunas. Masalah rumah tangga yang ruwet saat ini juga bisa pulih. Semuanya saat ini juga terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, mari kita selidiki bagaimana kita bisa mengalami mujizat seketika itu juga di dalam kehidupan kita, atau langsung kita alami dalam hidup kita. Mari kita lihat sebentar mulai ayat 12 supaya agak clear pengertian kita. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Lukas 13 mulai ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13. Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara, kebenaran yang saya temukan ketika saya membaca bagian ini, untuk kita bisa mengalami mujizat seketika itu juga adalah, yang pertama kita harus melakukan sesuatu yang menarik perhatian Yesus. Saudara, Yesus memang melihat secara umum. Begitu banyak orang yang ada di situ, Yesus melihat secara umum. Saat ini juga mata Tuhan tertuju kepada semua orang di muka bumi. Tapi untuk supaya Yesus melihat kita secara khusus, maka kita harus membuat sesuatu yang menarik perhatiannya, saudara. Dan yang bisa menarik perhatian Tuhan secara khusus dalam kehidupan kita adalah ketika setiap hari kita ada dalam hadiratnya melalui doa, bersekutu dengan Dia, hidup intim dengan Dia lewat doa, dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Ini langkah pertama untuk mendatangkan mujizat seketika itu juga di dalam hidup kita. Percayalah bahwa kalau Yesus sudah melihat kita secara khusus, maka sebentar lagi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kebenaran kedua supaya kita bisa mengalami mujizat seketika itu juga. Yang pertama, lakukanlah sesuatu yang menarik perhatian Yesus. Yang kedua, kita harus merespon panggilan Tuhan atau panggilan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, wanita ini tidak akan mengalami mujizat jika ketika Yesus memanggil dia tidak merespon. Jika wanita ini diam saja, tidak mau bergerak dari tempatnya, maka sudah pasti dia tidak dapat mengalami mujizat di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Nah, saudara, mari kita belajar respon panggilan Tuhan. Mari kita belajar hari ini untuk merespon panggilan Tuhan kalau kita rindu untuk mengalami mujizat seketika itu juga. Jangan pura-pura tuli. Kalau Yesus sudah memanggil kita, jangan pura-pura tuli. Jangan malas melangkah. Jangan berbantah. Jangan mempertimbangkan panggilan Tuhan dengan akal kita. Lakukan. Ayo, mari kita merespon panggilan Tuhan. Mari kita melangkah, saudara-saudara. Jangan tunggu nanti. Sekaranglah waktunya untuk kita melangkah dan bertindak, merespon panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika saya merenungkan, ada dua rema yang saya terima untuk bagian ini, merespon panggilan Tuhan. Yang pertama, apa panggilan Tuhan bagi saudara dan saya sekarang? Jika Tuhan memanggil kita untuk menolong orang lain, lakukanlah, saudara. Jika panggilan Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, taburlah. Jangan berbantah. Jangan pertimbangkan panggilan Tuhan dengan akal kita. Jika panggilan Tuhan bagi kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara, berdoalah. Jika panggilan Tuhan untuk kita mengasihi, mengasihilah. Jika panggilan Tuhan untuk melayani, melayanilah. Jangan berbantah. Panggilan Tuhan apa saja, lakukanlah. Jangan berbantah. Kalau kita mau mengalami mujizat, seketika itu juga dalam hidup kita. Jangan suka menunda, karena kita tidak tahu hari esok, saudara-saudara. Lagu yang populer yang sering kita nyanyikan di berbagai gereja adalah hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama ada kesempatan, selama Tuhan mengizinkan kita bernapas, maka lakukanlah. Jangan menunda. Jangan memberi waktu, memberi ruang untuk kita menunda panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, merespon panggilan Tuhan. Yang kedua yang saya dapatkan rema adalah, kenapa Yesus memanggil untuk datang kepada dia? Karena jawabannya hanya Yesuslah sumber kesembuhan dan mujizat. Itu sebabnya Yesus memanggil perempuan itu kemari, saudara-saudara. Jangan datang kepada orang pintar atau dukun. Ketika engkau punya masalah, jangan datang kepada orang pintar atau dukun. Jangan datang kepada orang yang sudah mati ke kuburan. Jangan datang kepada manusia. Jangan tambahkan pengharapanmu kepada manusia.
Tapi tambahkanlah pengharapan dan imanmu hanya kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus karena hanya Yesuslah jawabannya. Bukan yang lain. Bukan kekuatan dari dunia ini, tapi Yesuslah jawabannya. Percayalah bahwa Yesus adalah jawaban bagi semua masalah kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, pada suatu kali ada seorang anak umur 5 tahun, anak kecil umur 5 tahun, dia sekolah. Dan ketika dia pulang sekolah, dia menangis dan dia berteriak. Ibunya yang sedang ada di dapur begitu kaget karena anaknya pulang sekolah dengan reaksi yang berbeda dari biasanya. Dia berteriak, lalu kemudian ibunya meninggalkan masakannya di dapur dan kemudian ibunya menghampiri dia dan bertanya, "Nak, kenapa kamu nangis hari ini? Kenapa kamu tidak seperti biasa? Kamu pulang sekolah seharusnya sukacita, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, tapi kenapa kamu nangis hari ini?" Lalu kemudian anak ini dengan tangisan linangan air mata dia berkata, "Mama, aku mangkel sama ibu guru, aku marah sama ibu guru." Lalu kemudian mamanya bertanya dengan pelan, "Kenapa kamu marah sama ibu guru?" Lalu kemudian dia tunjukkan ulangan matematika. Ternyata hari itu mereka ulangan matematika dan dia tunjukkan bahwa ternyata ulangannya nilainya 0 besar. Lalu kemudian dengan linangan air mata dia menangis dan tunjukkan nilai ulangannya. Dan kemudian ibunya bertanya, sebab ada pertanyaan yang lucu bagi ibunya. Ternyata ulangan matematika itu ada pertanyaan begini, 4 tambah 4 dia jawab Yesus. 5 kali 2 dia jawab Yesus. 4 bagi 2 dia jawab Yesus. Lalu kemudian ibunya tersenyum kecil dan bertanya kepada dia, "Nah, kenapa kamu jawab begini?" Lalu kemudian dengan linangan air mata dia menangis dan berkata kepada ibunya, "Mama, aku nggak salah Mama. Ketika aku di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu mengajarkan kepada aku, kalau ada masalah dan kamu tidak tahu jawabannya adalah Yesus. Mama, aku nggak salah kan Mama? Waktu ulangan matematika aku nggak tahu jawabannya, makanya aku tulis Yesus Mama." Jadi ketika pertanyaan 4 kali 4 dia tidak tahu jawabannya, dia tulis Yesus. Semua jawaban dia tulis Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepertinya ini lucu. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, secara teori matematika dia salah, tapi teori iman dia benar. Yesus adalah jawaban bagi semua masalah kita. Sekali lagi percayalah, Yesus adalah jawaban bagi semua masalah kita. Yesus jawaban bagi masalahmu, Yesus jawaban bagi masalahku. Yesus jawaban bagi COVID-19. Hanya Yesus yang bisa menghentikan COVID-19. Saudara-saudara, saya ingin memberi sedikit informasi kepada saudara. Pada bulan September 2019, ketika kalender Yahudi berubah ke tahun P, saudara-saudara, maka kemudian ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa di akhir 2019 akan menyebar virus yang secara global akan terjadi. Dan virus ini akan berhenti ketika Paskah, ketika darah Yesus, ketika perayaan Paskah. Nah, saudara-saudara, kita belum tahu penggenapan dari nubuat ini. Tapi yang saya percaya bahwa Yesus adalah jawaban bagi COVID-19. Yesus yang mampu dan sanggup menghentikan COVID-19. Karena itu hari-hari ini saya mengajak kita sekalian untuk sepakat dan mendeklarasikan bahwa Yesus jawaban bagi COVID-19. Hanya Yesus yang bisa menghentikan COVID-19. Yesus yang bisa mengangkat semua COVID-19 dari bumi Indonesia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh dunia akan diambil, akan disapu bersih oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu mendarah daging dalam hidup kami, masuk dan meresap dalam pikiran dan hati kami. Dan kemudian kami mengerti, kami memahami firman-Mu, kami mempercayai firman-Mu, dan kami berjalan di atas firman-Mu. Bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.